Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Timor, yang terhormat Kepala UPT Universitas Negeri Timor, yang terhormat seluruh pegawai UPT Perpustakaan Universitas Negeri Timor, yang saya kasihi teman-teman peserta lomba, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberikan alokasi ruang dan waktu, sehingga kita dapat menikmati hari yang penuh berkat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Angelina Novitriseda. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan membawakan pidato dengan judul Gerakan Literasi Digital, Solusi Hadapi Krisis Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pandemi virus corona atau yang kita kenal dengan istilah COVID-19 tanpa kita sadari sudah menyerang dunia hampir 2 tahun. Ini terhitung dari awal Maret 2020 kemarin telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, sehingga pemerintah kini membatasi semua aktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian guna menekan penyebaran virus ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, yang menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut. Di antaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan agama dan ibadah. Maka perlu adanya gerakan literasi agar masyarakat tetap produktif walaupun beraktivitas dari rumah. Hadirin yang saya banggakan, mengutip dari panduan Gerakan Literasi Nasional tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia menetapkan 6 literasi dasar yang harus diketahui. Di antaranya literasi baca dan tulis, literasi numerisasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya. Mengacu pada perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, gerakan literasi digital sangat dibutuhkan bagi semua jenjang. Hal ini didukung dengan peningkatan penggunaan smartphone di Indonesia. Penerapan literasi digital bagi anak tidak terlepas dari peranan orang tua yang harus selalu memantau dan menuntun anak supaya selalu bijak dalam menggunakan smartphone. Hal ini dibutuhkan kreativitas dari orang tua dan juga guru untuk selalu bekerja sama dalam menciptakan pola belajar yang menarik. Hadirin yang saya cintai, salah satu alternatif yang bisa diterapkan dalam literasi digital adalah belajar sambil bermain. Hal ini menjadi solusi yang cukup efektif bagi anak karena kegiatan ini sangat menyenangkan dan tentunya dapat menghilangkan kejenuhan serta rasa bosan saat belajar. Terlebih lagi anak masa kini memiliki kebiasaan main gadget yang sulit dihilangkan. Nah, untuk mengubah kebiasaan itu, diperlukan peranan penting dari orang tua dan guru untuk selalu mendampingi anak dalam pembelajaran daring di rumah, sehingga anak lebih tertarik dengan aplikasi yang lebih mengedukasi, seperti aplikasi belajar, membaca, dan menghitung. Adapun edukasi juga bisa diciptakan untuk menunjang pembelajaran daring bagi pelajar dan mahasiswa, di antaranya seperti Google Meet, Zoom, dan Classroom. Ini dibuat
agar dapat mendukung pembelajaran daring di tengah pandemi. Selain itu juga, pemerintah bekerja sama dengan operator seluler untuk memberikan bantuan kuota internet gratis agar pelajar dan mahasiswa dapat terus menjalankan pembelajaran di tengah pandemi ini. Hadirin yang berbahagia, upaya pembuatan literasi digital ini perlu kesiapan sarana dan prasarana serta keterampilan teknis, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan dosen. Adapun tindakan yang bisa dilakukan ialah pendampingan literasi digital dengan pengembangan pendidikan dengan konten pembelajaran maupun workshop learning. Biasanya media pembelajaran workshop ini dilakukan menggunakan tatap muka dengan aplikasi Google Meet dan Zoom. Dua aplikasi ini menjadi layanan konferensi video yang sangat dikenal di dunia saat ini. Tak hanya itu, peranan kedua aplikasi ini juga kerap digunakan untuk menggelar rapat saat bekerja di rumah selama pandemi COVID-19. Diharapkan melalui literasi digital, kemampuan mitra dalam meningkatkan karena dampak ekonomi juga menjadi salah satu yang paling dirasakan masyarakat. Nah, di sini masyarakat dituntut untuk pintar mencari peluang sebab pemerintah menganjurkan untuk para pekerja bisa bekerja dari rumah atau work from home untuk menekan penyebaran COVID-19. Hadirin yang saya kasihi, manfaat literasi digital tidak hanya berdampak pada balita maupun tingkat belajar, tetapi berdampak pula pada orang dewasa seperti orang tua, mahasiswa, dosen, dan kalangan masyarakat pada umumnya. Manfaat literasi digital juga tidak hanya dirasakan perkembangannya dari segi pendidikan, namun juga perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun, perkembangan literasi digital kian menjadi tren di masa pandemi sekarang ini. Gelaran pelaksanaannya pun tentu menuai perhatian tersendiri untuk masyarakat dan pemerintah. Beberapa masyarakat mengeluhkan mahalnya harga paket data dan internet. Menanggapi hal tersebut, saya menganggap perlu adanya pengembangan dari aplikasi edukasi yang ada sebelumnya dengan menambahkan fitur penghasil uang. Sebagai contoh, setiap aplikasi edukasi, baik pengembangan pendidikan maupun ekonomi, dilengkapi dengan latihan-latihan soal. Nah, di sini semakin banyak latihan soal yang dijawab, maka akan semakin banyak poin yang dikumpulkan. Kemudian, poin tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan pulsa atau uang. Cara ini memberikan pengguna smartphone dengan banyak kesempatan untuk menghasilkan pulsa dan uang gratis. Dengan ini diharapkan pengguna smartphone semakin bersemangat untuk membudayakan gerakan literasi digital. Selain itu juga dapat mengucurkan bantuan sosial khusus untuk membantu masyarakat dari golongan bawah sehingga tidak perlu khawatir dalam mengeluhkan mahalnya harga paket data dan internet. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa dengan adanya gerakan literasi digital dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi krisis pendidikan dan ekonomi yang sedang terjadi di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang saya banggakan, pada akhirnya saya berharap dengan adanya gerakan literasi digital yang sudah diterapkan dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh semua pihak, baik pihak pemerintah, sekolah, orang tua, maupun seluruh kalangan yang ikut membantu, semoga dapat memajukan pendidikan di Indonesia di tengah pandemi dan tidak menjadi penghalang dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.